Suami menyiramku dengan sayur sop panas karena fitnah keji ibu mertuaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Aku menikah dengan Raka, lelaki yang kucintai sepenuh hati. Saat itu, aku merasa dunia seakan berpihak padaku. Pernikahan kami memang tidak dirayakan dengan pesta mewah atau gedung yang gemerlap. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuatku semakin yakin bahwa kebahagiaan tak selalu diukur dari hiasan dunia. Raka menatapku dengan mata berbinar, dan genggaman tangannya di pelaminan cukup menjadi janji bahwa aku akan selalu dijaga, dihargai, dan dicintai. Hari-hari pertama sebagai seorang istri berjalan penuh kehangatan. Aku terbiasa bangun lebih pagi darinya, menyiapkan sarapan sederhana, kadang hanya nasi goreng dengan telur mata sapi, kadang bubur ayam yang kubuat dengan penuh cinta. Aku belajar dari ibuku, bahwa cinta seorang istri bisa hadir lewat masakan hangat yang menyentuh hati. Melihat Raka duduk di meja makan, dengan wajah mengantuk namun tersenyum ketika mencicipi masakanku, selalu memberiku rasa puas yang tak tergantikan. Rumah kami kecil, hanya terdiri dari ruang tamu mungil, satu kamar tidur, dapur sempit, dan kamar mandi di belakang. Namun bagiku, rumah itu bagaikan istana. Aku menata setiap sudut dengan penuh hati-hati. Meja makan sederhana kulapisi taplak bermotif bunga. Dinding kusulam dengan figura foto pernikahan kami. Bahkan tirai jendela kupilih yang berwarna lembut agar suasana selalu terasa tenang. Raka sering berkata, "Rumah ini jadi indah karena ada kamu di dalamnya." Kalimat itu bagai embun penyejuk di setiap penatku. Aku percaya bahwa selama Raka ada di sisiku, aku akan mampu melewati apapun. Raka bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai staf keuangan. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan kami berdua. Aku pun tidak menuntut banyak. Selama kebutuhan pokok terpenuhi, bagiku itu sudah lebih dari cukup. Setiap kali ia pulang kerja dengan wajah lelah, aku selalu menyambutnya di pintu dengan senyum dan segelas air hangat. Aku tahu betapa kerasnya ia berjuang di luar sana demi menjaga rumah tangga kami tetap berdiri. Ada satu kebiasaan kecil yang membuatku semakin jatuh cinta padanya. Setiap malam sebelum tidur, Raka selalu mengusap rambutku pelan dan berkata, "Terima kasih sudah jadi istri terbaik." Meski mungkin hanya kalimat sederhana, tapi aku tahu ia mengucapkannya tulus dari hati. Aku, di sisi lain, berusaha menjadi istri yang taat. Aku menjaga rumah agar selalu rapi, pakaian suami selalu bersih dan wangi, bahkan aku sering menyiapkan bekal makan siangnya agar ia tak perlu repot mencari di luar. Aku ingin Raka merasa nyaman, bahwa rumah ini adalah tempat terbaik untuknya pulang. Di sela kesibukan, kami sering berbincang panjang di malam hari. Tentang rencana masa depan, tentang impian punya rumah lebih besar, atau sekadar bercanda mengenai hal-hal kecil. Raka bercita-cita suatu saat ingin membuka usaha sendiri agar tak selamanya bergantung pada perusahaan. Aku mendukung penuh. Aku percaya pada kemampuannya, dan aku selalu ingin berada di sisinya, baik dalam suka maupun duka. Hari-hari itu terasa begitu indah. Hidup kami memang sederhana, tapi dipenuhi tawa, doa, dan cinta. Aku bahkan sempat berkata dalam hati, jika kebahagiaan bisa dipotret, mungkin wajahku sekaranglah jawabannya. Aku tak pernah menyangka, awal kebahagiaan itu kelak akan berubah menjadi ujian yang begitu berat. Namun saat itu, aku terlalu larut dalam rasa syukur, dalam cinta yang kupikir tak akan pernah pudar. Sejak awal, mertuaku tidak pernah benar-benar menerimaku. Ada jarak yang tak kasat mata, dingin, dan tajam setiap kali ia menatapku. Aku masih ingat jelas saat pertama kali aku berkunjung ke rumahnya setelah pernikahan. Pandangannya menyapu dari ujung kepala hingga kaki, lalu bibirnya bergerak seolah menimbang-nimbang. Sebelum akhirnya ia berkata lirih namun menyakitkan, "Anak orang sederhana sepertimu bisa menikah dengan Raka. Sungguh di luar dugaanku." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku.
Meski terselip senyum tipis di wajahnya, aku tahu, senyum itu bukanlah tanda restu. Lebih mirip sindiran yang disamarkan. Mertuaku, Bu Ratna, adalah sosok perempuan dengan wibawa tinggi dan suara yang bergetar penuh kuasa. Ia terbiasa memimpin, terbiasa mengatur. Semua orang di sekitarnya selalu tunduk, termasuk suaminya yang jarang sekali bersuara jika ia sudah bicara. Sejak aku menjadi istri Raka, seakan aku menjadi target barunya. Ia kerap menilai penampilanku, entah dari kerudung yang kupakai, baju yang menurutnya terlalu sederhana, bahkan cara dudukku yang katanya kurang anggun. Pernah suatu ketika, saat aku membawakan masakan hasil tanganku sendiri ke rumahnya, ia hanya mencicipi sesendok lalu meletakkan sendok itu dengan ekspresi menahan kecewa. Rasanya biasa saja. Untung Raka tidak terlalu rewel soal makanan. Tapi, kalau ingin jadi istri yang baik, seharusnya kamu bisa lebih dari ini. Aku tersenyum menahan perih. Meski hatiku terkoyak, aku memilih diam. Aku tahu, membantah hanya akan membuatku tampak buruk di mata Raka. Lagi pula, untuk apa melawan? Aku menikahi Raka, bukan menikahi restu penuh dari ibunya. Namun, semakin hari, bayangan mertuaku semakin pekat dalam rumah tangga kami. Ia kerap menelpon Raka, menanyakan hal-hal kecil dengan nada mengatur. Apa yang kami makan, berapa banyak tabungan kami, bahkan apakah aku sudah layak disebut istri yang pandai mengurus rumah tangga. Pernah sekali, ketika Raka baru pulang kerja, ia duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Aku mendekat, menaruh segelas teh hangat di hadapannya, lalu bertanya lembut, "Ada apa, Mas?" Ia menghela napas berat. "Ibu tadi telepon. Katanya, kamu belum cukup matang jadi istri. Dia bilang aku terlalu cepat memutuskan menikah." Dadaku serasa diremas. Ucapan itu bagaikan pisau yang ditusukkan pelan-pelan. Aku hanya bisa menunduk, menyembunyikan mataku yang berkaca-kaca. Aku tidak ingin Raka melihat air mataku jatuh. Meski begitu, aku tetap berusaha. Aku mencoba memasak lebih bervariasi, belajar dari buku resep, menata rumah dengan lebih rapi, bahkan membeli pakaian yang sedikit lebih formal agar terlihat anggun di hadapan mertua. Namun, semua usahaku seakan tak pernah cukup. Suatu sore, ketika aku dan Raka berkunjung ke rumah mertua, Bu Ratna menyapaku dengan tatapan tajam. "Kamu masih kerja di toko buku itu, ya?" tanyanya ketus. Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu. Hanya paruh waktu. Biar ada tambahan sedikit untuk..." Suaranya langsung memotong, dingin dan menusuk. "Raka kan sudah bekerja. Seharusnya kamu di rumah saja." Seorang istri yang baik itu tidak sibuk mencari uang kecil, tapi fokus mengurus suami. Apa kamu tidak malu? Gaji suami cukup, tapi istri masih keluyuran bekerja. Aku tercekat. Ingin rasanya aku menjelaskan bahwa aku bekerja bukan hanya soal uang, tapi juga agar aku tetap produktif, punya kegiatan, dan tidak sepenuhnya bergantung. Namun, aku tahu, mulutku takkan pernah menang melawan pikirannya. Di sisi lain, aku merasakan Raka semakin terjepit di antara kami berdua. Ia sering diam, seolah tidak ingin berpihak, padahal hatiku sangat merindukan pembelaannya. Aku tahu ia menyayangiku, tapi ikatan seorang anak dengan ibunya selalu lebih dalam dari yang bisa kupahami. Sejak hari itu, aku mulai menyadari satu hal, pernikahan bukan hanya tentang aku dan Raka. Ada bayangan lain yang turut masuk, mengintai, mengatur, dan perlahan menguji kekuatan cintaku. Dan bayangan itu adalah mertuaku sendiri. Aku tidak pernah menyangka bahwa hari itu akan menjadi salah satu titik tergelap dalam hidupku. Semuanya bermula dari bisik-bisik kecil yang kudengar dari tetangga. Saat aku pulang dari warung, dua ibu yang sedang duduk di bangku depan rumah terlihat saling berbisik sambil melirik ke arahku. Senyuman mereka tipis, namun mata mereka penuh ejekan. "Kasihan Raka, kalau benar istrinya begitu," ucap salah satu dari mereka yang terdengar samar, tapi cukup jelas untuk membuat kakiku gemetar. Aku tidak langsung paham maksudnya, sampai kemudian kabar itu sampai di telingaku.
Aku dituduh berselingkuh dengan rekan kerjaku di toko buku. Awalnya aku mengira itu hanya gosip iseng yang akan menguap begitu saja. Namun, semakin hari, semakin banyak mata yang menatapku penuh curiga. Senyum ramah tetangga yang dulu hangat kini berubah menjadi tatapan sinis. Bahkan beberapa kerabat Raka mulai menjaga jarak, seakan aku membawa aib yang menjijikkan. Aku baru tahu siapa yang memulai semua itu ketika sahabatku, Sari, mendatangiku dengan wajah gelisah. Aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi katanya yang menyebarkan kabar itu ibumu Raka sendiri. Ucapnya hati-hati. Aku terdiam. Dadaku berdegup kencang. Kata-kata Sari menohokku lebih tajam daripada pisau. Katanya, kamu dekat sama teman kerjamu, yang laki-laki itu. Bu Ratna cerita ke beberapa tetangga kalau kamu sering jalan bareng. Kalau kamu sebenarnya cuma nikahin Raka buat harta, bukan cinta. Aku nyaris tak bisa bernapas mendengarnya. Bagaimana mungkin? Selama ini aku menahan setiap luka dari kata-kata pedas mertua, mencoba tetap hormat, mencoba tetap menutup mulut. Dan sekarang, ia justru menuduhku dengan fitnah yang kejam. Malam itu, aku menangis dalam diam. Air mata mengalir deras, membasahi bantal. Aku ingin menceritakan semuanya pada Raka, tapi aku takut. Bagaimana jika ia percaya pada ibunya? Bagaimana jika fitnah itu justru menghancurkan kepercayaannya padaku? Namun aku tak bisa selamanya diam. Saat makan malam, aku mencoba membuka suara. Mas, suaraku bergetar. Aku dengar, ada kabar buruk tentang aku. Katanya, aku dituduh selingkuh. Raka terhenti mengunyah. Matanya menatapku lekat, seolah mencari kebenaran di wajahku. Siapa yang bilang? Tanyanya singkat, nadanya tegas namun dingin. Aku menunduk, tanganku gemetar memegang sendok. Kata Sari, kabar itu dari ibu. Keheningan panjang menyelimuti meja makan. Aku menunggu, berharap Raka akan segera menyangkal, membela, atau setidaknya menenangkanku. Namun, yang keluar dari bibirnya justru kalimat yang membuat hatiku runtuh. Ibu nggak mungkin ngomong begitu kalau nggak ada sebabnya. Dadaku serasa dirobek dari dalam. Jadi, ia meragukanku? Cinta yang dulu begitu teguh, kini goyah hanya karena kabar fitnah. Aku mencoba menahan tangis, tapi suaraku pecah. Mas, kamu percaya sama aku atau sama omongan orang? Raka terdiam. Wajahnya menegang. Ia tidak langsung menjawab. Dan disitulah aku tahu, bayangan fitnah itu telah berhasil menyusup ke hatinya. Sejak malam itu, sikapnya berubah. Ia tidak lagi menatapku dengan hangat, tidak lagi mengusap rambutku sebelum tidur. Sebaliknya, ia mulai pulang lebih larut, jarang mengajakku berbicara, dan kalaupun berbicara, nadanya dingin. Fitnah yang dilontarkan mertuaku bukan hanya merusak nama baikku di mata orang lain, tapi juga perlahan merenggut kebahagiaan rumah tanggaku. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, semoga kebenaran suatu hari kelak akan terungkap. Tapi entah kapan, dan entah masihkah ada tempat untukku di hati Raka saat-saat itu tiba. Perubahan Raka datang begitu cepat, bagaikan badai yang tak memberi tanda. Lelaki yang dulu menatapku penuh kasih kini menatapku dengan sorot curiga, seolah aku adalah orang asing yang tak lagi bisa ia percayai. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi uduk hangat dengan sambal kacang yang aromanya memenuhi dapur. Aku berharap, setidaknya makanan bisa meluluhkan hatinya. Namun saat kuserahkan sepiring ke hadapannya, Raka hanya melirik sebentar lalu mendorong piring itu menjauh. Aku nggak lapar, ucapnya dingin. Padahal aku tahu, ia belum makan sejak semalam. Aku menatapnya, menahan getir yang menyengat di dada. Mas, ini kesukaanmu. Coba dulu, ya? Aku memohon lirih. Raka mendengus pelan, lalu berdiri dari kursi. Entah apa yang kamu taruh di makanan itu. Aku nggak mau ambil risiko. Kalimat itu menghantamku keras. Seolah aku bukan lagi istrinya, melainkan musuh yang harus diwaspadai. Aku terpaku, piring di tanganku bergetar. Air mata mendesak keluar,
namun kutahan sekuat tenaga. Sejak hari itu, rumah kami berubah menjadi tempat yang asing. Raka semakin jarang berbicara denganku. Jikapun berbicara, ucapannya hanya seperlunya, seringkali diselipi nada tajam. "Apa tadi kamu ketemu siapa di toko buku? Laki-laki itu lagi?" tanyanya suatu malam ketika aku baru pulang kerja. Aku terkejut. "Siapa? Mas Arif? Dia cuma rekan kerja. Kami enggak." "Sudahlah, aku enggak perlu dengar pembelaanmu." Raka langsung memotong, matanya menusuk tajam. Aku tercekat. Aku ingin berteriak bahwa aku setia, bahwa aku tak pernah sekalipun berpaling. Tapi setiap kali aku mencoba menjelaskan, ia selalu menolak mendengarkan. Kesunyian mulai menguasai rumah kami. Makan malam tak lagi diisi obrolan hangat, hanya suara sendok dan piring yang beradu, diiringi dinginnya udara yang menusuk hati. Malam yang dulu penuh tawa kini hanya menyisakan dinding bisu. Aku merasa asing di rumahku sendiri. Tempat yang dulu kualami sebagai surga kecil, kini menjelma penjara tanpa jeruji. Aku berjalan di atas lantai yang sama, duduk di sofa yang sama, tidur di ranjang yang sama, tapi aku tidak lagi merasakan kenyamanan. Semua terasa hampa, dingin, dan jauh. Pernah suatu malam aku memberanikan diri mendekatinya. Saat itu ia sedang duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya tanpa ekspresi. Aku duduk di sampingnya, tanganku perlahan meraih jemarinya. "Mas, aku mohon, percaya sama aku. Aku nggak pernah melakukan hal yang dituduhkan orang-orang. Aku hanya mencintaimu." Raka menarik tangannya cepat, seakan sentuhanku adalah api yang membakar kulitnya. "Kalau kamu memang nggak bersalah, buktikan. Jangan cuma ngomong." Suara itu tajam, menusuk hingga ke relung hati. Aku terpaku, merasa seluruh dunia runtuh di sekitarku. Bagaimana bisa aku membuktikan sesuatu yang bahkan tidak pernah kulakukan? Fitnah itu ibarat racun yang sudah meresap, membuat segala penjelasan tampak sia-sia. Malam-malam berikutnya, aku sering menangis sendirian. Aku menatap langit-langit kamar yang terasa asing, berharap Raka kembali menjadi pria yang dulu ku kenal. Tapi semakin kuharap, semakin jauh ia pergi. Di saat itu aku sadar, kepercayaan adalah pondasi sebuah pernikahan. Dan saat pondasi itu retak, rumah tangga pun mulai berguncang. Aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku mampu bertahan dalam bayang-bayang curiga ini? Malam itu hujan turun deras, petir sesekali membelah langit. Aku duduk di ruang tamu, menunggu Raka pulang dengan perasaan resah. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi ia belum juga tiba. Biasanya ia memberi kabar kalau pulang terlambat, tapi kali ini ponselnya tak diangkat, pesanku tak dibalas. Ketika pintu akhirnya terbuka, yang muncul bukan Raka yang kukenal, bukan suami yang lembut dan hangat. Yang masuk adalah sosok dengan wajah merah padam, mata menyala penuh amarah. Ia melempar jas kerjanya ke sofa dengan kasar, langkahnya menghentak seakan ingin mengguncang rumah. Aku berdiri tergesa, hendak menyambutnya. "Mas, kenapa? Ada apa?" tanyaku pelan, mencoba meredakan tegang yang langsung terasa menusuk udara. Tapi alih-alih menjawab, Raka menunjukku dengan telunjuk bergetar. "Jangan pura-pura polos. Aku sudah dengar semuanya dari ibu." Aku tertegun. Suaranya menggema di antara dinding yang dingin. "Apa maksudmu?" tanyaku hati-hati. Raka mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari wajahku. Aku bisa mencium bau asap rokok yang menempel di bajunya, bercampur dengan aroma hujan yang basah. "Ibu bilang, kamu ketahuan jalan sama laki-laki itu. Kamu pikir aku buta? Kamu pikir aku nggak tahu kalau selama ini kamu cuma manfaatin aku demi harta?" Jantungku seperti dihantam ribuan palu. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada pukulan. Aku berusaha menguasai diriku, meski tubuhku gemetar. "Mas, demi Allah, aku nggak pernah seperti itu. Aku nggak pernah selingkuh. Semua itu fitnah. Tolong percaya sama aku." "Tutup mulutmu," bentaknya, membuat tubuhku terlonjak. "Setiap kali kamu bicara,
Kamu cuma tambah bikin aku muak. Aku terdiam. Air mataku jatuh begitu saja. Aku menatapnya. Lelaki yang dulu kucintai sepenuh hati, kini berubah menjadi orang asing yang penuh kecurigaan dan kebencian. Mas, kenapa lebih percaya omongan orang daripada aku, istrimu sendiri? Suaraku bergetar, nyaris tak terdengar di antara suara hujan yang menghantam genting. Raka terdiam sejenak, namun bukan karena ragu. Ia justru menatapku dengan dingin. Karena ibu nggak mungkin bohong. Ibu nggak punya alasan untuk menjatuhkanmu kalau memang kamu bersih. Kalimat itu bagaikan pisau yang menancap dalam. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa justru ibunya lah yang sejak awal tak pernah menerimaku. Tapi lidahku keluh, suaraku terkunci. Aku tahu, apapun yang kukatakan hanya akan menambah bensin ke api yang sudah membakar rumah ini. Suasana semakin mencekam. Raka berjalan mondar-mandir. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Aku hanya bisa berdiri terpaku, mencoba menahan tubuhku yang ingin roboh. Mulai sekarang, ucapnya dengan suara dingin, aku nggak mau lagi ada alasan. Jangan coba-coba keluar rumah tanpa sepengetahuanku. Jangan ketemu siapapun. Aku akan awasi setiap langkahmu. Itu bukan lagi suara seorang suami. Itu suara seorang pengawas. Seorang hakim yang sudah menjatuhkan vonis sebelum sidang dimulai. Aku menangis dalam diam, menunduk agar ia tak melihat wajahku yang hancur. Dalam hati aku bertanya, apakah ini masih rumahku? Ataukah aku sudah menjadi tawanan di rumah yang dulu kubangun dengan cinta? Hujan di luar terus mengguyur. Seakan langit ikut menangis menyaksikan rumahku yang terbakar oleh api fitnah dan ketidakpercayaan. Dan aku terjebak di dalamnya, tak tahu apakah aku masih bisa menyelamatkan cinta yang tersisa. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Meski hatiku masih carut-marut, ada secercah harapan yang tak kunjung mati dalam diriku. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin membuat Raka kembali tersenyum, kembali menatapku dengan mata yang dulu penuh cinta. Aku memutuskan untuk memasak sop ayam kesukaannya. Sejak awal menikah, sop ayamku selalu jadi alasan Raka pulang lebih cepat dari kantor. Aroma sop ayam buatanmu bikin aku kangen rumah, katanya dulu. Ingatan itu menyalakan sedikit cahaya di hatiku yang redup. Dengan telaten aku memotong wortel, kentang, dan buncis. Kaldu ayam yang harum mengepul dari panci, memenuhi dapur dengan kehangatan yang menenangkan. Aku menambahkan bawang goreng di atasnya, berharap aroma itu akan menyentuh kembali kenangan indah kami. Ketika meja makan siap, aku duduk menunggu Raka pulang. Aku bahkan mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda, warna yang dulu ia bilang membuatku terlihat anggun. Di hatiku, ada doa yang terus kuucap, semoga malam ini berbeda. Namun, saat pintu terbuka, aku tahu harapanku akan runtuh. Raka masuk dengan wajah tegang, kemeja kusut, dan langkah berat. Sorot matanya penuh bara yang tak bisa kupadamkan. Mas, aku masakin sop ayam kesukaanmu, kataku dengan suara pelan, mencoba menyambutnya. Ia hanya melirik meja makan sekilas, lalu duduk dengan gerakan kasar. Aku menuangkan sop panas ke mangkuknya dengan senyum yang dipaksakan, lalu duduk di depannya. Namun sebelum sendok itu menyentuh bibirnya, ia meletakkannya dengan keras. Kamu pikir makanan ini bisa nutupin semua kebusukanmu? Suaranya meledak. Aku tercekat. Mas, aku nggak ngerti maksudmu. Aku cuma ingin. Jangan pura-pura, potongnya kasar. Aku baru dari rumah ibu. Dia lihat kamu lagi bercanda sama laki-laki itu di depan toko buku. Kamu kira aku nggak tahu apa yang kamu lakukan di belakangku? Hatiku runtuh. Lagi-lagi fitnah itu. Lagi-lagi ibunya yang meniupkan api. Aku ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa semua itu bohong. Tapi mulutku terkunci, karena aku tahu kata-kataku hanya akan ditelan amarahnya. Aku berusaha menahan air mata, suara lirihku pecah. Mas, demi Allah, aku nggak pernah. Aku hanya kerja. Dia teman kerjaku. Itu saja. Tolong percaya sama aku. Namun,
Kata-kata itu hanya menambah bara. Raka berdiri, kursinya bergeser keras hingga hampir terjatuh. Matanya merah, tangannya bergetar. Kamu pikir aku bisa terus dibodohi? Aku sudah cukup sabar. Sebelum sempat kutarik napas, tangannya meraih mangkuk sop panas itu. Dalam sekejap, cairan mendidih itu disiramkan ke tubuhku. Teriakku melengking. Rasa panas langsung menyambar kulitku, membakar perih hingga aku jatuh terduduk. Cairan sop mengalir di bajuku, menetes ke lantai, sementara tubuhku gemetar menahan sakit. Aku menatapnya dengan mata penuh air, tak percaya bahwa orang yang kucintai tega melakukan ini. Raka berdiri di depanku, napasnya memburu, wajahnya penuh amarah bercampur benci. Tidak ada lagi suamiku di sana. Yang kulihat hanyalah orang asing yang kejam. Aku muak sama kamu, teriaknya. Sementara aku hanya bisa menangis di lantai, tubuhku bergetar menahan sakit dan hatiku terbelah berkeping-keping. Sop ayam yang dulu jadi lambang cinta kami, kini berubah menjadi senjata yang melukai tubuh dan jiwaku. Malam itu aku sadar, api dalam rumah ini sudah tidak bisa lagi kupadamkan dengan cinta. Api itu telah menjelma menjadi luka yang mungkin akan membekas selamanya. Tubuhku seketika seperti dilempar ke dalam bara api. Cairan sop yang masih mengepul panas itu menyambar kulitku, menempel, lalu menyebar dengan rasa perih yang tak bisa kugambarkan. Seketika kulit lenganku memerah, beberapa bagian mulai melepuh, dan aku hanya mampu menahan jeritan yang tertahan di tenggorokan. Napasku tercekat, dadaku sesak, dan kepalaku berputar. Astaga, Raka! Aku hanya mampu memanggil namanya dengan suara serak yang parau. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan, bukan hanya karena sakit di tubuhku, tapi karena hatiku yang hancur berkeping-keping. Namun Raka tidak bergeming. Lelaki yang dulu selalu menghapus air mataku, kini justru menjadi penyebab terbesar aku meneteskan air mata. Wajahnya keras, matanya dingin seperti baja. Kau pantas mendapatkannya. Itu balasan untuk semua pengkhianatanmu. Suaranya membelah udara, menusuk lebih tajam dari luka bakar di kulitku. Aku terperangah. Pengkhianatan? Kata itu lagi. Kata yang terus-menerus digemakan oleh mertuaku. Kata yang tak pernah benar, tapi kini menjadi vonis yang dijatuhkan suamiku sendiri. Aku ingin membela diri. Aku ingin berteriak sekuat tenaga mengatakan bahwa aku tidak bersalah, tapi tubuhku begitu lemah. Raka, demi Allah aku tidak pernah. Aku tidak seperti yang kau bayangkan. Aku mencoba meraih tangannya, berharap masih ada sedikit ruang di hatinya untuk mendengarkan. Namun ia menepis tanganku dengan kasar, seolah sentuhanku adalah racun. Di sudut ruangan, mertuaku berdiri dengan wajah puas. Tangannya terlipat di dada, bibirnya melengkung membentuk senyum sinis yang tak berusaha disembunyikan. Akhirnya kau lihat sendiri siapa dia sebenarnya, katanya pelan, tapi cukup jelas untuk sampai ke telingaku. Ucapannya seperti racun yang menyusup ke telinga Raka, menguatkan keyakinan salah yang sudah terlanjur tumbuh di hatinya. Aku terkulai di lantai, tubuhku gemetar. Rasa sakit menjalari kulitku, tapi rasa sakit itu tak sebanding dengan rasa hancur di dalam diriku. Aku merasa asing di rumahku sendiri. Raka, lelaki yang dulu bersumpah akan menjagaku, kini berdiri di hadapanku sebagai orang asing yang penuh kebencian. Isak tangisku pecah. Lantai dingin yang kukenal sehari-hari kini terasa bagai kuburan yang menelan kehangatan rumah tangga kami. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku goyah. Pandanganku kabur, bercampur antara air mata dan pandangan yang berkunang-kunang. Sudah cukup drama itu, ujar mertuaku. Ia melangkah mendekat, lalu menatapku dengan tatapan merendahkan. Kau hanya membuat aib keluarga kami. Jangan kira aku akan membiarkanmu menodai nama baik Raka lebih lama. Hatiku semakin hancur. Aku ingin berteriak bahwa aku bukanlah aib, bahwa aku mencintai Raka dengan tulus, bahwa semua tuduhan itu dusta. Tapi apa gunanya? Orang yang seharusnya paling mengenalku kini menutup telinganya. Raka menghela napas panjang, lalu berbalik menuju kamar. Ia menutup pintu dengan keras,
meninggalkanku tergeletak di ruang makan dengan luka yang membara. Aku sendirian. Benar-benar sendirian. Waktu terasa begitu lambat malam itu. Bau sop yang tumpah bercampur dengan bau anyir dari kulitku yang terbakar. Aku berusaha menenangkan diri, memeluk tubuhku sendiri yang bergetar hebat. Rasa perih tak tertahankan, tapi lebih dari itu, hatiku terasa seperti dihancurkan palu berkali-kali. Aku memandang ke langit-langit, bibirku bergetar memanjatkan doa. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku runtuh. Jangan biarkan aku kehilangan diriku sendiri di tengah kebencian ini. Air mataku mengalir tanpa henti, membasahi pipiku yang sudah kaku karena terlalu lama menangis. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk terdiam di sudut ruangan. Tubuhku berbalut kain seadanya untuk menutupi luka, pikiranku kosong. Sesekali aku menatap pintu kamar yang tertutup rapat, berharap Raka keluar, menghampiriku, lalu menyesal. Tapi harapan itu sia-sia. Yang ada hanyalah kesunyian yang menekan dadaku, membuatku merasa seakan dunia sudah meninggalkanku. Dan di tengah rasa sakit itu, aku mulai sadar. Aku tidak lagi berada di rumah yang sama seperti dulu. Aku hidup dalam rumah yang sama, tapi cinta yang dulu mengisi dindingnya telah lenyap, digantikan dengan api kebencian dan fitnah yang terus membara. Udara malam menusuk kulitku yang masih perih terbakar. Setiap langkah yang kuambil terasa bagai dihujam duri, bukan hanya karena luka fisik yang masih menyengat, tapi juga karena hati yang baru saja dihancurkan orang yang paling kucintai. Pintu rumah itu tertutup rapat di belakangku, pintu yang dulu menjadi gerbang kebahagiaan. Betapa sering aku melewatinya dengan senyum penuh syukur, menyambut Raka pulang kerja, atau sekadar menutupnya agar rumah terasa hangat dan aman. Tapi kini pintu itu menjadi dinding yang memutus semua harapan, menutup kemungkinan maaf, dan menyingkirkanku dari tempat yang kualami sebagai surga. Pergi. Jangan pernah kembali. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Suara Raka tadi masih terngiang di telingaku, bergema tanpa henti. Kata-katanya menusuk jauh lebih dalam daripada luka bakar di kulitku. Aku menoleh sejenak, menatap rumah itu sekali lagi. Lampu di ruang tengah masih menyala. Bayangan samar mertuaku tampak di balik jendela, menatapku dengan tatapan penuh kemenangan. Ia tidak perlu berbicara. Ekspresinya sudah cukup untuk mengukuhkan bahwa inilah tujuan akhir dari semua fitnah yang disusunnya, mengeluarkanku dari kehidupan Raka. Kakiku gemetar ketika melangkah di jalan setapak. Kain tipis yang kupegang sebagai pelindung luka sudah basah oleh air mata. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Semua terasa asing. Dunia yang dulu begitu penuh warna kini hanya tampak gelap, dingin, dan menyesakan. Aku berjalan tanpa arah, melewati gang kecil, melewati rumah-rumah tetangga yang kini mungkin sudah mendengar kabar buruk tentangku. Setiap cahaya lampu rumah yang kulihat seakan mengejekku, mengingatkanku bahwa aku kini tidak lagi punya rumah untuk kembali. Di sebuah tikungan jalan, aku berhenti. Nafasku tersengal, tubuhku terasa semakin lemah. Luka di kulitku perih tiap kali tersentuh angin malam. Aku bersandar pada dinding dingin, mencoba menahan rasa sakit sambil menutup mata. Bayangan masa lalu berkelebat begitu cepat. Hari pernikahan kami, senyum Raka saat pertama kali memanggilku, istriku. Janji-janji yang ia ucapkan dengan penuh keyakinan. Semua itu kini terasa seperti mimpi indah yang kejam, karena kenyataannya aku justru diusir seperti sampah. Aku ingin marah, aku ingin berteriak menuntut keadilan, tapi suaraku terkubur oleh kelemahan. Yang tersisa hanyalah tangisan lirih, doa yang keluar dari bibirku dengan getir. Ya Allah, kalau memang aku harus melewati semua ini, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku hancur sendirian. Aku kembali berjalan, meski kakiku goyah. Entah berapa jauh aku melangkah hingga akhirnya aku menemukan kursi panjang di dekat warung yang sudah tutup. Aku duduk di sana, menengadah ke langit malam. Bintang-bintang bertebaran, indah tapi menyakitkan, seolah mengingatkanku bahwa dunia terus berjalan meski hidupku porak-poranda. Dari kejauhan, terdengar suara anjing menggonggong, suara kendaraan lewat, dan bisikan malam yang sepi. Aku meringkuk di kursi itu,
mencoba menenangkan tubuh yang gemetar. Tak ada selimut, hanya udara dingin yang semakin menusuk. Tak ada teman, hanya kesendirian yang makin terasa pekat. Saat itu, aku menyadari satu hal. Pintu rumahku memang sudah tertutup untukku. Tapi mungkin Tuhan sedang membukakan pintu lain. Pintu yang belum ku kenal, yang penuh misteri, namun bisa jadi jalan untukku menemukan arti baru dalam hidup. Air mataku masih terus mengalir. Tapi di balik kesedihan itu, hatiku perlahan berbisik, aku harus kuat. Aku tidak bisa selamanya menjadi korban. Luka ini mungkin menghancurkan, tapi aku akan bangkit. Entah bagaimana, aku harus menemukan jalanku sendiri, jauh dari bayangan rumah yang kini bukan lagi tempatku. Malam itu, di bawah langit yang luas, aku memeluk diriku sendiri dengan luka dan air mata, meninggalkan segala yang pernah kucintai. Pintu rumahku memang tertutup, tapi perjalanan hidupku belum berakhir. Tubuhku hampir menyerah malam itu. Angin menusuk luka di kulitku, rasa panas bercampur dingin membuat kepalaku berputar. Aku duduk terhuyung di kursi panjang depan warung, mencoba bertahan. Tapi tubuhku yang rapuh tak bisa lagi menolak rasa sakit. Astagfirullah, Mbak, ini kenapa? Sebuah suara lembut memecah kesunyian. Aku membuka mata samar-samar, melihat sosok tetanggaku, Bu Sumarni, berdiri dengan wajah cemas. Di sampingnya ada suaminya, Pak Sumarno, yang menatapku penuh iba. Mereka adalah pasangan sederhana yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah dari kediamanku dan Raka. Aku mencoba tersenyum, meski bibirku pecah-pecah dan wajahku penuh air mata. Saya, tidak apa-apa. Suaraku lirih, bergetar, jelas sekali berbohong. Namun Bu Sumarni segera duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Tidak apa-apa bagaimana? Kulitmu melepuh begini, tubuhmu gemetar. Ayo ikut kami, jangan diam di sini. Aku ingin menolak, aku takut menambah beban mereka, tapi tubuhku sudah terlalu lemah untuk menentang. Pak Sumarno pun segera memapahku. Mari, nak, rumah sakit lebih penting daripada gengsi. Kau butuh pertolongan. Dalam perjalanan singkat menuju rumah sakit dengan motor tuanya, angin malam terasa lebih menusuk, tapi genggaman Bu Sumarni di tanganku memberi sedikit kehangatan. Aku terisak pelan. Malam yang tadinya pekat dan dingin kini diselingi oleh sinar kecil. Sinar kepedulian yang tak pernah kuduga datang dari arah ini. Setibanya di rumah sakit, perawat langsung membawa tanduk kecil untukku. Lampu-lampu neon putih menyilaukan mataku, bau antiseptik menusuk hidung, dan suara langkah kaki tergesa terdengar di lorong. Luka bakar derajat 2, harus segera ditangani, kudengar salah satu perawat berkata. Aku berbaring, tubuhku bergetar, sementara dokter mulai membersihkan luka dengan hati-hati. Rasa perih membuatku meringis, gigi bergemeletuk menahan jeritan. Sabar ya, Bu. Ini memang sakit, tapi nanti akan lebih baik, ucap dokter muda dengan nada menenangkan. Di ruang perawatan itu, Bu Sumarni tak henti menatapku dengan mata berkaca-kaca. Astagfirullah, Mbak. Bagaimana bisa suamimu tega begini? Tanyanya lirih. Aku hanya diam. Air mataku mengalir lagi. Aku tak sanggup menjawab. Namun dari bisik-bisik yang kudengar, gosip tentangku sudah lebih dulu sampai ke telinga banyak orang. Fitnah yang dilemparkan mertuaku semakin liar. Aku disebut perempuan murahan, tukang selingkuh, bahkan penggoda lelaki beristri. Semua tuduhan itu menusuk telinga, membuatku semakin terpuruk. Abaikan omongan mereka, kata Pak Sumarno tegas, seakan tahu isi hatiku. Kami kenal siapa dirimu. Kami tahu bagaimana kau berusaha menjadi istri yang baik. Mulut orang bisa seenaknya, tapi kebenaran tak bisa ditutup selamanya. Kata-katanya membuat dadaku sesak, tapi sekaligus sedikit hangat. Selama ini aku merasa sendirian, terjebak dalam lingkaran fitnah. Tapi malam itu aku menyadari, masih ada orang-orang yang melihatku dengan mata jernih. Malam semakin larut. Setelah luka-lukaku dibalut perban, aku beristirahat di ruang rawat sederhana. Bu Sumarni menemaniku, sesekali mengusap keningku, seperti seorang ibu kepada anaknya. Tidurlah, nak,
Besok kita pikirkan bersama apa langkahmu selanjutnya. Kau tidak sendirian. Air mata kembali mengalir di pipiku. Bukan karena sakit, melainkan karena rasa syukur. Di tengah badai fitnah, aku menemukan tangan-tangan yang menolongku, orang-orang tulus yang tak pernah kuanggap akan peduli. Malam itu aku akhirnya bisa memejamkan mata, meski tubuhku masih terasa perih. Ada harapan kecil yang menyelinap dalam gelap. Mungkin Tuhan memang menutup satu pintu bagiku, tapi membuka pintu lain melalui orang-orang sederhana yang rela membantuku tanpa pamrih. Hari-hari di rumah sakit terasa panjang, penuh rasa perih dan bayangan kelam. Luka di kulitku mulai mengering, meski masih menyisakan sakit yang menusuk tiap kali ku gerakan. Tapi luka di hati masih menganga. Meski begitu, ada tangan-tangan tulus yang terus menguatkanku. Bu Sumarni yang setiap pagi datang membawa bubur hangat, Pak Sumarno yang tak henti meneguhkan hati agar aku tetap tabah. Namun di balik semua itu, aku tahu gosip semakin menjadi-jadi. Nama baikku semakin tercoreng di mata banyak orang. Kadang perawat yang lewat berbisik pelan sambil melirikku, seolah aku ini sebuah tontonan. Tapi aku diam. Aku hanya bisa menunduk, menunggu waktu menjawab semua fitnah itu. Hingga suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, pintu kamarku diketuk. Bu Sumarni masuk dengan wajah tegang. "Nak, ada yang harus kau dengar," ucapnya. Ia bercerita bahwa ada seorang tetangga jauh, sebut saja Pak Darto, yang tanpa sengaja mendengar percakapan mertuaku di warung. Saat itu, mertuaku sedang berbicara dengan seorang wanita lain, istri dari sahabat lamanya. Dalam percakapan itu, mertuaku terang-terangan berkata bahwa Raka harus menikah dengan anak sahabatnya, seorang perempuan kaya raya yang bisa mengangkat nama keluarga. "Dan kau tahu, Nak?" Suara Bu Sumarni bergetar. "Fitnah tentang perselingkuhanmu, tentang kau yang hanya mengejar harta, semua itu memang direncanakan. Itu hanya jalan untuk menyingkirkanmu dari hidup Raka." Aku tertegun. Tubuhku seketika terasa membeku. Jadi semua derita ini, semua luka, semua air mata, hanyalah permainan? Hanyalah rencana busuk untuk menjodohkan Raka dengan orang lain? Tanganku bergetar. Perasaanku campur aduk antara marah, sakit, sekaligus lega karena kebenaran mulai terkuak. Apakah ada bukti?" Tanyaku lirih, masih takut berharap. "Ya," jawab Bu Sumarni. "Pak Darto bahkan sempat merekam percakapan itu dari ponselnya. Suara mertuamu jelas sekali, menyebut namamu dengan penuh hinaan, lalu menyebutkan bahwa semua gosip itu hanya strategi." Air mataku kembali jatuh. Kali ini bukan semata karena perih, tapi karena rasa keadilan yang perlahan menyingkap. Tuhan ternyata tidak tidur. Selama ini aku hanya bisa berdoa agar kebenaran muncul, dan kini doa itu mulai dijawab. Beberapa hari kemudian, Pak Darto sendiri datang ke rumah sakit menemuiku. Lelaki parubaya itu menyerahkan ponselnya. "Saya tidak tega, Bu. Saya dengar semua dengan telinga saya sendiri. Inilah buktinya. Gunakan kalau perlu." Tanganku gemetar saat memutar rekaman itu. Suara mertuaku jelas terdengar. Nadanya penuh kesombongan. "Raka itu bodoh, terlalu dibutakan oleh cinta. Perempuan itu bukan siapa-siapa. Kalau tidak kita singkirkan, bagaimana mungkin ia bisa menikah dengan keluarga Hartono? Anak perempuannya cantik, berpendidikan, kaya raya. Itulah jodoh yang pantas untuk Raka, bukan perempuan murahan itu." Setiap kata menusuk dadaku, tapi sekaligus membakar semangatku. Aku menatap layar ponsel dengan mata berair, lalu memandang Pak Darto dan Bu Sumarni. Terima kasih karena sudah menyelamatkanku dari kebohongan ini. Dalam hati, aku tahu jalan ke depan masih panjang. Raka masih terperangkap dalam bayang-bayang ibunya. Aku masih harus berjuang untuk membersihkan namaku. Tapi kali ini aku tidak lagi sendirian. Aku punya bukti, aku punya saksi, dan yang terpenting, aku punya kebenaran di pihakku. Malam itu, di ranjang rumah sakit yang dingin, aku menatap langit-langit sambil berbisik dalam hati. "Ya Allah, inilah jalanku. Aku tidak akan lagi diam.
Aku akan berdiri, menegakkan kebenaran, meski harus melawan orang-orang terdekatku sendiri. Aku menghela napas panjang, merasakan luka di kulit yang masih perih. Luka itu akan sembuh dengan waktu. Tapi luka batin hanya bisa sembuh jika aku memperjuangkan diriku sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, aku merasa ada cahaya kecil yang mulai menuntunku keluar dari kegelapan. Cahaya kebenaran yang tak bisa ditutup oleh fitnah, sebesar apapun upaya mereka. Hujan turun deras malam itu, seakan langit pun ikut menangisi semua luka yang sudah tercipta. Di depan rumah kecil yang kini kutinggali, sosok Raka berdiri basah kuyup, mengetuk pintu dengan suara lirih. Aku mendengarnya, tapi hatiku enggan menyambut. Untuk apa? Pintu yang dulu kubuka dengan cinta, kini hanya jadi gerbang menuju kenangan pahit. Namun ketukan itu terus berulang, semakin keras, seakan ia tak peduli meski tetangga mungkin akan terbangun. Dengan enggan, aku membuka pintu. Sosok yang dulu kucintai itu berdiri di sana, dengan wajah kusut, mata bengkak, dan tubuh gemetar. Begitu melihatku, ia langsung berlutut, tangisnya pecah. Aku salah, aku benar-benar salah. Suaranya parau, terpotong oleh isak yang tak terbendung. Maafkan aku percaya pada fitnah. Aku membiarkan ibuku menghancurkanmu. Dan aku membiarkan diriku menjadi buta. Aku menatapnya lama. Ada bagian kecil dalam diriku yang pernah mendambakan pengakuan ini, yang dulu berharap ia datang menyesali semuanya. Tapi kini, setelah semua luka, semua pengkhianatan, apa arti maafnya? Luka di tubuhku masih menyisakan bekas, dan luka di hatiku jauh lebih dalam. Raka, suaraku gemetar, namun tegas. Kau tahu apa yang kau lakukan padaku? Kau percaya fitnah tanpa memberi kesempatan aku bicara. Kau menyiram tubuhku dengan sop panas. Kau mengusirku malam-malam dengan tubuh penuh luka. Semua itu bukan hanya kesalahan kecil, Raka. Itu pengkhianatan. Raka terisak, menunduk, memegangi kakiku seperti orang yang kehilangan segalanya. Aku bodoh, aku pengecut, aku rela kau benci. Asal kau tahu aku menyesal. Aku sudah melawan ibu. Aku keluar dari rumah. Aku tinggalkan semua demi menebus kesalahanku padamu. Hatiku terhuyung. Kata-katanya seakan menusuk bagian rapuh dalam diriku yang masih mengenangnya. Namun kenangan buruk lebih kuat. Setiap kali kuingat malam ketika tubuhku melepuh karena siraman sop panas. Setiap kali terbayang tatapan benci di matanya saat mengusirku. Aku sadar, aku tidak bisa kembali. Aku tidak butuh kau menebusnya. Raka, kataku pelan namun tajam. Yang kubutuhkan hanya satu. Jangan pernah ganggu hidupku lagi. Air matanya mengalir semakin deras. Ia mencoba menggenggam tanganku, tapi kutepis. Aku menutup pintu perlahan, meski tangisnya masih terdengar di luar. Malam itu, aku bersandar di balik pintu, tubuhku bergetar. Entah karena marah, entah karena sedih. Yang jelas, aku tahu satu hal, penyesalan Raka datang terlalu terlambat. Di balik tirai malam, aku menengadah pada langit yang masih menangis bersama hujan. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk tetap teguh. Jangan biarkan aku tergoda oleh air mata yang pernah membuatku hancur. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas dari ikatan masa lalu. Pagi itu, mentari muncul dari balik langit biru yang jernih, seolah hendak menyambutku dengan senyum hangatnya. Aku berdiri di depan kaca kecil di rumah kontrakan sederhana yang kutinggali, memandang pantulan diriku. Bekas luka di lenganku memang masih terlihat samar, tanda bisu dari masa lalu yang kelam. Namun di baliknya, aku melihat seorang wanita baru, lebih kuat, lebih berani, lebih tahu arti hidup. Hidupku memang berubah. Setelah keluar dari rumah sakit, aku mulai bekerja dengan kemampuan yang kupunya. Menjahit, memasak, apa saja kulakoni. Tetangga-tetangga yang dulu hanya sekadar menyapaku kini menjadi keluarga baru. Mereka menolong, mendorong, bahkan mengajariku hal-hal kecil yang sempat kulupakan karena sibuk tenggelam dalam rumah tangga. Lambat laun, hasil keringatku sendiri mulai terlihat. Dari sekadar menjahit pakaian sederhana,
Aku berani menerima pesanan seragam. Dari dapur kecil kontrakan, aku mencoba menjual kue buatan tangan. Setiap langkah terasa berat, tapi setiap keberhasilan kecil mengisi rongga kosong di hatiku dengan rasa bangga. Aku belajar bahwa kebahagiaan tak harus bergantung pada satu orang. Kebahagiaan bisa tumbuh dari kerja keras, dari doa yang tak pernah putus, dan dari keyakinan bahwa Allah tak akan meninggalkan hambanya yang sabar. Suatu sore, aku melewati jalan yang dulu sering kulewati bersama Raka. Tak sengaja aku melihatnya dari kejauhan. Ia tampak berjalan sendirian, wajahnya kusut, matanya redup. Ia menatapku sekilas, seolah ingin menyapa. Tapi aku hanya membalas dengan senyum tipis, lalu melangkah pergi. Tanpa benci, tanpa dendam, hanya rasa lega, karena aku tahu hatiku sudah merdeka. Di titik itu aku benar-benar mengerti. Siraman sop panas yang dulu kurasakan bukanlah akhir, melainkan pintu menuju perjalanan baru. Luka itu memang membekas, tapi dari sanalah aku belajar berdiri. Dari sanalah aku menemukan siapa diriku sebenarnya. Kini, aku berjalan di jalan baru dengan kepala tegak. Aku mungkin tak punya banyak harta, tapi aku punya harga diri. Aku mungkin pernah dihancurkan, tapi aku bangkit kembali dengan lebih kokoh. Dan aku tahu, di ujung jalan baru ini, akan selalu ada cahaya yang menuntunku, cahaya yang lahir dari keyakinan bahwa setiap luka, bila kita ikhlas menjalaninya, akan berubah menjadi kekuatan.